Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nuria Olivatunisa dan Rizky Rofiana Konitasari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Atresia ani adalah kondisi di mana rektal terjadi gangguan pemisahan kloaka selama pertumbuhan dalam kandungan. Jadi menurut kesimpulan penulis, atresia ani adalah kelainan congenital anus di mana anus tidak mempunyai lubang untuk mengeluarkan feses karena terjadi gangguan pemisahan kloaka yang terjadi saat kehamilan. Walaupun kelainan lubang anus akan mudah terbukti saat lahir, tetapi kelainan bisa terlewatkan bila tidak ada pemeriksaan yang cermat atau pemeriksaan perineum. Atresia ani adalah kelainan kongenital yang dikenal sebagai anus imperforate, meliputi anus, rektum, dan keduanya. Atresia ani atau anus imperforate adalah tindak terjadinya perforasi membran yang memisahkan bagian endoderm mengakibatkan pembentukan lubang anus yang tidak sempurna. Anus tampak rata atau sedikit cekung ke dalam atau kadang berbentuk anus namun tidak berhubungan langsung dengan rektum. Kelainan bawaan anus disebabkan oleh gangguan pertumbuhan dan pembentukan anus dari tonjolan embriogenik. Pada kelainan bawaan anus umumnya tidak ada kelainan rektum, sfinkter, dan otot dasar panggul. Namun demikian pada agenesis anus, sfinkter internal mungkin tidak memadai. Penelitian mengatakan bahwa gen autosomal resesif yang menjadi penyebab atresia ani orang tuanya mempunyai gen karir. Penyakit ini mempunyai peluang sekitar 25% untuk diturunkan pada anaknya saat kehamilan. 30% anak yang mempunyai sindrom genetik kelainan kromosom atau kelainan kongenital lain juga beresiko untuk penderita atresia ani. Faktor predisposisi atresia ani juga terjadi disertai dengan beberapa kelainan kongenital saat lahir seperti sindrom ventral sindrom di mana terjadi abnormalitas pada vertebral anal, jantung, trakea, esofagus, ginjal, dan kelenjar limfe. Kelainan sistem pencernaan, kelainan sistem perkemihan, kelainan tulang belakang. Tanda dan gejala. Atresia ani ditandai dengan bentuk rektum bagian akhir usus besar sampai lubang anus bayi tidak berkembang dengan sempurna. Atresia ani terdiri dari beberapa bentuk, yaitu lubang anus menyempit atau tertutup total, rektum tidak berhubung
dengan usus besar, terbentuknya fisula atau saluran yang berhubungan rektum dengan kandung kemih, uretra, pangkal penis, atau vagina. Pada kondisi normal, perkembangan lubang anus, saluran kemih, dan kelamin pada janin terjadi pada trimester pertama kehamilan atau saat usia kehamilan mencapai 7-8 minggu. Atresia ani terjadi jika perkembangan organ-organ ini mengalami gangguan pada masa ini. Bayi yang mengalami atresia ani umumnya memiliki gejala sebagai berikut. Lubang anus tidak berada di tempat yang semestinya atau tidak justru lahir pada lubang anus. Lubang anus sangat dekat dengan vagina pada bayi perempuan. Tinja pertama, mekonium tidak keluar dalam jangka waktu 21-48 jam setelah lahir. Perut tampak membesar, tinja keluar dari vagina, pangkal penis, skrotum, atau uretra. Patofisiologi. Kelainan ini terjadi karena kegagalan pembentukan septum urorektal secara komplit karena gangguan pertumbuhan fusi atau pembentukan anus dari tonjolan embrionik, putusnya saluran pencernaan dari atas dengan daerah dubur sehingga bayi lahir tanpa lubang dubur. Gangguan organogenesis dalam kandungan penyebab atresia ani karena ada kegagalan pertumbuhan saat bayi dalam kandungan berusia 12 minggu atau 3 bulan. Berkaitan dengan sindrom Down, atresia ani adalah suatu kelainan bawaan. Terdapat 3 macam letak: tinggi supralevator, rektum berakhir di atas M. levator ani, M. puborectalis, dengan jarak antara ujung buntu rektum dengan kulit perineum 1 cm, kurang lebih 1 cm. Letak supralevator biasanya disertai dengan fistel ke saluran kencing atau saluran genital. Intermediate rektum terletak pada M. levator ani tapi tidak menembusnya. 3. Rendah rektum terakhir di bawah M. levator ani sebagai jarak antara kulit dan ujung rektum paling jauh 1 cm. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rofi. Ya, selanjutnya kita beralih ke patwai. Untuk gangguan pertumbuhan pembentukan anus dari tonjolan embrionik menyebabkan atresia ani. Bisa dilihat di layar. Untuk atresia ani dari menyebabkan feses menumpuk, lalu peningkatan intraabdomen, reabsorpsi sisa metabolisme oleh tubuh, dan menyebabkan resiko kerusakan integrasi kulit. Lalu untuk trauma nyeri menyebabkan masalah gangguan rasa, lalu ada gangguan kecemasan, gangguan rasa nyaman, resiko infeksi, dan gangguan eliminasi BAK untuk masalah keperawatannya. Next. Lanjut untuk manifestasi klinis yang terjadi pada atresia
Atresia ani adalah kegagalan lewatnya mekonium setelah bayi lahir, tidak ada atau stenosis kanal rektal, adanya membran anal dan fistula eksternal pada perineum. Suryadi 2001. Gejala lain yang nampak diketahui adalah jika bayi tidak dapat buang air besar sampai 24 jam setelah lahir, gangguan intestinal, pembesaran abdomen, pembentukan darah di kulit abdomen akan terlihat menonjol. Adela 1996. Untuk diagnosa keperawatan bisa diambil dari resiko kerusakan integrasi kulit berhubungan dengan kolostomi. Lalu, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia dan muntah. Selanjutnya ada gangguan rasa nyaman berhubungan dengan trauma saraf jaringan. Untuk rencana keperawatan, SLKI bisa diambil integrasi kulit dan jaringan dengan luaran 14125. Definisi keutuhan kulit dermis dan atau epidermis atau jaringan membran mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, kartilago, kapsul sendi, dan atau ligamen. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 2 kali 24 jam, maka integritas kulit dan jaringan diharapkan meningkat dengan kriteria hasil, kerusakan jaringan menurun, kerusakan lapisan kulit menurun, jaringan parut menurun, tekstur kulit membaik. Lalu untuk diagnosa yang kedua, rencana keperawatannya status nutrisi dengan luaran 03030. Definisi keadekuatan asupan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan metabolisme setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 2 kali 24 jam, maka status nutrisi diharapkan membaik dengan kriteria hasil, verbalisasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi meningkat, penyiapan makanan yang aman meningkat, nafsu makan membaik, lalu perasaan cepat kenyang menurun. Next. Lanjutan untuk status kenyamanan dengan luaran 08064. Definisi keseluruhan rasa nyaman dan aman secara fisik, psikologis, spiritual, sosial, budaya, dan lingkungan. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 2 kali 24 jam, maka status kenyamanan diharapkan meningkat dengan kriteria hasil, kesejahteraan fisik meningkat, perawatan sesuai kebutuhan meningkat, keluhan tidak nyaman gelisah menurun. Untuk psiki, 1. Perawatan integrasi kulit dengan intervensi 11353 dengan definisi meningkatkan dan merawat kulit untuk menjaga keutuhan, kelembaban, dan mencegah perkembangan mikroorganisme. Dengan melakukan observasi dari identifikasi penyebab gangguan integrasi kulit, misalnya perubahan sirkulasi, perubahan status nutrisi, penurunan kelembaban, suhu lingkungan ekstrim, penurunan mobilitas. Lalu untuk terapeutik, bersihkan perineal dengan air hangat, terutama selama periode diare. Edukasi, anjurkan menghindari terpapar suhu ekstrim. Next. Yang kedua, untuk promosi berat badan dengan intervensi 03136, definisi memfasilitasi peningkatan berat badan dengan observasi, identifikasi kemungkinan penyebab bebek kurang, lalu monitor adanya mual dan muntah. Untuk terapeutik, sediakan makanan yang tepat sesuai kondisi pasien, misal makanan dengan tekstur halus, makanan yang di blender, makanan cair yang diberikan melalui NGT atau gastrostomi, total parenteral nutrition sesuai indikasi. Lalu untuk edukasi, jelaskan peningkatan asupan yang dibutuhkan. Selanjutnya, manajemen nyeri dengan intervensi 08238, definisi mengidentifikasi dan mengelola pengalaman sensorik atau emosional
yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau fungsional, yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau fungsional dengan onset, mendadak atau lambat, dan berintensitas ringan hingga benar dan konstan. Next. Untuk observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, dan skala nyeri. Untuk terapeutik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misal hipnosis, akupressur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat atau dingin, terapi bermain. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Lalu untuk edukasi, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Lalu jelaskan strategi meredakan nyeri. Terima kasih atas kerjasama kami. Jika ada pertanyaan dari yang lain bisa diajukan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompoknya Mbak Rofi dan Mbak Nuria yang sudah berpresentasi ya Mbak, sangat bagus. Untuk pertanyaan mungkin bisa di kolom chat atau di chat di grup kelas ya. Mungkin segitu saja. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.